Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan video tentang regresi data yang akan disimulasikan pada Microsoft Excel. Nah, sini sudah ada data regresi linear berganda. Nah, kita di sini akan menentukan regresi linear berganda untuk 3 variabel. Nah, di sini ada nilai akhir kimia yang dilambangkan dengan Y, faktor Y, kemudian ujian itu X1, kemudian X2-nya frekuensi membolos, dan X3-nya nilai kuis. Di sini kita diminta untuk menentukan pola regresi linier pada data yang akan muncul berikutnya, yaitu data yang ke-13 dan seterusnya. Nah, untuk memproses regresi linear berganda ini, kita memerlukan tabel penolongnya. Ini merupakan tabel penolongnya. Nah, di sini kita buat tabel penolongnya, kita tambah X1Y, kemudian X2Y, X3Y, X1, X2, kemudian X1 kali X3, X2 kali X3, X1 pangkat 2 dan X2 pangkat 2, kemudian X3 dan X3 pangkat 2. Ini menjadi acuan kita pada pencarian berikutnya. Dan untuk mencari X1 dikali Y itu sama dengan X1 dikali dengan nilai Y. Kemudian enter. Nah, untuk X2 kali Y sama dengan X2 dikali Y. Kita tarik ke bawah juga. Untuk X3 kali Y nya sama dengan X3 dikali Y. Ini juga X1 kali 2, X1 dikali X2, dan kita tarik ke bawah, sama juga dengan X1, sama dengan X1 dikali X3, dan enter. Sama dengan X2 kali X3 sama dengan X1 kali X1 pangkat 2. X2 pangkat 2. X3 pangkat 2. Nah, ini hasil dari tabel penolong yang kita buat tadi. Nah, kita sudah selesai dengan tabel penolong untuk mendapatkan sigma dari tabel ini yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita akan menentukan matriks A-nya dengan rumus ini ya, yang ada di sini. Ini merupakan rumus untuk mencari menentukan matriks A. Yang pertama yaitu N itu jumlah nilai ini, data kita ada 12, kemudian sama dengan sigma X1, kemudian sigma X2, kemudian sigma X3. Untuk kolom kedua yaitu sigma X1, sigma X1, kemudian sigma X1 kuadrat, X1 kuadrat, kemudian sigma X1 kali X2, kemudian sigma X1 dikali X3. Untuk kolom ketiga sama dengan sigma X2, sigma X1 kali X2, kemudian sigma X2 kuadrat, kemudian sigma X2 dikali X3. Untuk kolom keempat sama dengan sigma X3, sigma X1 kali X3, kemudian sigma X2 kali X3,
sama dengan sigma X2 kali X3 sigma X3 kuadrat. Kemudian untuk H, untuk nilai H yaitu sigma Y, kemudian sigma X2 kali Y, kemudian sigma X1 kali Y, kemudian sigma X2 kemudian sigma X2 dikali Y, kemudian sigma X3 dikali Y. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai dari matriks A1, kemudian A2 hingga A4. Nah, untuk menentukan nilai matriks A, kita akan menukarkan jikalau matriks matriks A1 di kolom pertama kita gantikan dengan nilai H-nya. Itu sama dengan ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kolom yang lain tetap sama. 725 sama dengan 43 815. Ini cukup kita drag aja. Untuk matriks A2 berarti kita akan menukarkan kolom kedua dengan nilai H. Ini sama dengan kolom 1 dan kolom yang lainnya masih tetap 3 815. Untuk matriks A3 berarti kita akan menukarkan kolom ketiga dengan nilai H sama dengan 12 725, kolom ketiga nilai H-nya. Ini cukup kita drag saja. Kemudian untuk kolom A4 berarti kita akan menukarkan kolom keempat dengan nilai H sama dengan untuk kolom lainnya masih sama dengan 12 725 43. Kita sudah menentukan nilai matriks A1 hingga A4. Kemudian kita akan menentukan determinan A, A1, A2, A3, dan A4. Caranya sama dengan matriks MDeterm. Kemudian kita drag kolom 1, kolom 2, dan hingga kolom 4 hanya tidak perlu. Nah, kemudian untuk determinan A1 sama dengan matriks determ, kita drag A2 nya kita drag juga, kemudian A3 kemudian A4. Nah, kita sudah menentukan determinan A, A1, A2, dan A3, A4. Kemudian kita akan menentukan nilai B1 nya, yaitu dengan cara sama dengan determinan A1 kemudian dibagi dengan det A. Untuk B2 nya juga determinan A2 dibagi dengan determinan A sama dengan determinan A3 dibagi determinan A sama dengan determinan A4 dibagi determinan A. Dari nilai B ini kita bisa menentukan pola dari regresi berganda ini. Nah, rumusnya yaitu B1 Y sama dengan B1 ditambah B2 kali X1 ditambah B3 kali X2 ditambah B4 kali X3. Nah, untuk di sini kita akan pecah-pecah nilai Y-nya, yaitu ini B1 kita arahkan di B1, kemudian ditambah dengan tambah
B2, kita arahkan di B2 dikali X1, ini X1, kemudian ditambah B3, kita arahkan B3 kali X2 kemudian ditambah B4 kali X3. Nah, dari pola yang kita dapatkan, kita akan bisa menentukan nilai yang baru dari X1, X2, dan X3, semisal 80, 2, dan 60 dengan cara sama dengan B1, ini B1, kemudian kita tambah dengan B2 dikali dengan X1, ini X1 kita, kemudian ditambah B3 dikali dengan X2 ditambah B4 dikali dengan X3, kemudian enter. Nah, ini kira-kira nilai yang didapat dari X1 80, X2 2, X3 nya 60. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghitung data secara analisis. Nah, di sini kita akan menggunakan Excel Stat, kemudian kita pakai linear regression. Untuk nilai Y, kita sorot nilai Y, kemudian untuk nilai X kita sorot dari X1 hingga X3. Nah, karena kita tidak menyorot dari Y, X1, X2, dan X3, maka variabel-labelsnya tidak kita centang, dan kemudian nanti hasilnya akan muncul pada sheet baru. Dan kita okekan, continue. Kalau dalam sistem Pakar, di sini ada MSE, RMSE, dan MAPE. Nah, di sini ada nilai sheetnya atau nilai errornya. Dia lebih detail di sini. Nilai ketelitiannya. Nah, nilai variabel atau nilai Y-nya yang kita cari ada di sini. Kita kopikan. Kita coba samakan pada Y yang kita cari secara manual. Nah, di sini pencariannya sama ya. Kita dapat 26,60787. Di sini lebih detail. Nah, selanjutnya saya akan mencoba dengan Windows. Caranya kita klik New File, klik Option, kemudian Add-ins, terus kita pilih Analysis Toolpack, kemudian Go. Kita pilih Analysis Toolpack, kita okekan. Kemudian pada data, menu data ada data analisis, kemudian kita pilih regression, kita oke. Kemudian untuk label Y kita sorot nilai Y nya, kemudian untuk X nya kita sorot X1, X2, X3 nya, kemudian kita okekan. Nah, hasilnya akan keluar pada sheet yang baru seperti yang di Excel Mac. Kemudian kita akan samakan nilai dari Windows tadi dengan nilai manual yang kita cari. Nah, ini kita coba kopikan. Apakah hasilnya sama?
Nah, nilai intercept ini merupakan nilai B1-nya. Kemudian untuk variabel satunya ini nilai dari B2. Ini variabel 2-nya B3, dan variabel 3 merupakan nilai B4-nya. Nah, ini sudah sinkron. Cara dengan manual Excel Mac kemudian dengan Windows sudah sama, kita cari. Cukup mudah untuk pengerjaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.